makan, ayam, kunci, polisi. Dari dengerin ini aja, kita udah bisa tahu apa maksud dari kata-kata itu. Tapi coba sekarang kata-kata tadi diubah jadi kayak gini. Apakah ada yang ngerti? Sebenarnya, kata-kata itu artinya sama aja, tapi pengucapannya aja yang beda. Kalau dipikir-pikir, kenapa sih bahasa di dunia ini beda-beda banget macamnya? Dan kenapa juga sih kita harus gunain kata-kata buat bicara? Selamat datang ke dunia suara dan tanda yang kita kenal sebagai bahasa. Semua orang suka uang, tapi tentunya orang di ujung Afrika nggak mau nerima uang kita karena nggak berlaku di sana. Benar. Nah, sama halnya dengan bahasa. Bisa dibilang bahasa adalah sebuah perjanjian yang harus disepakatin satu sama lain. Buat orang lain bisa ngerti kalau kita lapar dan ngajak makan. Harus ada kesepakatan kalau kegiatan masukin buah atau daging buat ngisi perut itu disebut dengan kata makan. Dan begitu juga untuk kata lainnya di seluruh dunia. Bahasa dibutuhin banget buat kita intinya berkomunikasi, supaya orang lain bisa ngerti apa yang kita maksud melalui bunyi-bunyian yang kita sebut sebagai kata tadi. Bahasa juga kita pakai jadi alat nyalurin ekspresi. Dengan berbahasa, kita bisa nyeritain apa yang kita lihat atau apa yang hati kita sedang rasain secara lisan atau tulisan. Dan dari sanalah bahasa bisa ngelahirin berbagai karya bersejarah yang menceritakan asal-usul dunia dengan berbagai kisah. Dalam bentuk buku, syair, lagu, ataupun puisi. Dan bahkan lebih dari itu. Ilmu bahasa itu tidak lagi hanya bisa belajar bahasa tok. Jadi nggak bisa belajar bagaimana berkomunikasi, tapi harus juga belajar tadi sastranya, budayanya, secara linguistik dan sebagainya. Kenapa? Karena bahasa itu adalah produk budaya yang tidak terlepas dari konteksnya, tidak bisa terlepas dari konteks sosial politik budayanya. Bahasa mulai ngalamin perkembangan pas suku-suku yang punya bahasa yang sama mulai berpencar dan bermigrasi. Dari punya bahasa yang sama, mereka yang berpencar akhirnya jadi punya variasi di kosakata dan cara penyebutan katanya. Semua terpengaruh sama lingkungan dan cara hidup kelompok mereka yang beda-beda dan jarak yang bikin mereka terisolasi satu sama lain. Sepanjang sejarah, bahasa bisa dianggap penemuan terbesar manusia. Bahasa memungkinkan eyang-eyang kita saling ngobrol dan bercerita, untuk selanjutnya kerjasama. Dan dari sanalah ditemukan bentuk komunikasi pertama, gores-goresan di dalam gua. Kemudian manusia menciptakan aksara, berawal dari catatan para raja, hingga perlahan tersebar ke rakyat dan merata. Seiring berlalunya zaman, simbol-simbol Mesir ini diadopsi orang-orang Kanan purba dan Foenisia. Huruf-huruf pun berevolusi terus menyederhanakan diri dan seiring waktu menyebar ke berbagai tempat laut berdagang dari seluruh penjuru negeri hingga akhirnya tiba di Yunani, tempat alfabet lahir untuk pertama kali. Aksara membentuk kata dan kata menyusun cerita, seringkali dalam bentuk sastra. Dari ukiran-ukiran batu zaman dulu sampai coretan di atas kertas, ribuan kisah telah dicatat sejarah. Sastra yang terus berkembang membuat para ilmuwan semakin meneliti kata-kata di dalamnya. Dan dari sana melahirkan teori-teori yang jadi usaha kita untuk mengenal bahasa. Bahkan kini untuk terus nyoba mahamin bahasa sendiri, manusia udah bisa nyusun bahasa buat mesin, merumuskan susunan-susunan angka untuk menaklukkan kecerdasan buatan, untuk terus mengungkap misteri-misteri bahasa di masa depan. Ilmu bahasa ada untuk jadi senjata buat kita. Kita jadi bisa mengungkap banyak rahasia dari tempat yang gak tercapai atau orang-orang yang sama sekali asing. Asiknya lagi, kita bisa mempelajari mengenai banyak hal di dunia ini. Karena bahasa itu kan adalah jendela untuk melihat dunia. Benar sekali. Teman-teman mau tahu Saya banyak setuju. tentang dunia, ya salah satunya adalah belajar bahasa gitu. Karena bahasa itu membuat kita lebih kaya dalam hal pengetahuan. Jadi asiknya ya bukan hanya bisa bahasa Jepang, tapi kita banyak tahu tentang Jepang karena kita bisa membaca materi-materi, mendengarkan, menonton film dalam bahasa Jepang. Tentunya sebagai negeri dengan suku dan adat yang jumlahnya udah gak terkira, bahasa kita juga amat sangat beragam. Ribuan keajaiban dan wawasan dari masing-masing budaya lagi nunggu untuk kita cari tahu. Bahasa bisa jadi salah satu jalan untuk bisa sampai ke sana. Bahasa adalah penemuan kita yang paling berharga. Ia bisa kita pakai untuk gali informasi sekaligus menjalin kerjasama dengan orang sebanyak-banyaknya.
seperti pesan Nelson Mandela ini. Itulah mengapa bahasa ibu akan selalu jadi ciri khas kita. Tapi bahasa lain adalah kunci untuk maju. Makanya ada prinsip yang perlu kita pegang tiap belajar bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Benar sekali. Manusia kini udah jadi penguasa dunia memuncaki rantai makanan. Kita bisa bilang kalau penyebabnya adalah karena otak kita lebih cerdas dari hewan lain. Dan ini bikin kita jadi bisa bekerja sama. Dan itu semua bisa terjadi berkat adanya bahasa untuk kita berkomunikasi. Dari suara-suara nggak beraturan sampai jadi huruf dan kata untuk kita berbicara. Lalu sekarang, cara komunikasi kita pun udah banyak banget caranya. Kita bisa berekspresi dari lantunan musik, campuran warna, sampai gambar-gambar abstrak yang bisa bikin kita ngerasa emosional. Sebentar lagi, kita akan tiba di video terakhir serial Kok Bisa Explains. Sampai bertemu nanti di episode seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak D. Kali ini Pak D akan mereaksi sebuah video yang sangat mendasar sekali, yaitu tentang bahasa. Apa sih bahasa itu? Nah, di sini dijelaskan dari channel Kok Bisa mengenai apa sebenarnya bahasa. Nah, selama ini kita selalu menggunakan percakapan, menggunakan kata, menggunakan bunyi-bunyian, ataupun menggunakan isyarat-isyarat, dan ternyata semua itu adalah bahasa. Tapi kita tidak tahu bahasa itu apa sebenarnya sih. Nah, dari video ini sudah dijelaskan bahwa bahasa itu adalah bagian dari seni, bagian dari budaya manusia, yaitu budaya paling besar, budaya paling berhasil dalam kehidupan manusia. Bahasa adalah sesuatu hal yang menyebabkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain mampu berkomunikasi. Artinya mampu berkomunikasi ini adalah ucapan atau isyarat atau gambar yang ditampilkan itu bisa saling mengerti antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, inilah yang dikatakan dengan bahasa, ya, sebagai media komunikasi. Nah, perkembangan bahasa ini dari abad ke abad, dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan yang signifikan. Maka terjadilah berbagai macam jenis bahasa dalam kehidupan kita di dunia ini, termasuk bahasa Indonesia yang dibuat secara huruf alfabet. Nah, sejarahnya sangat panjang mengenai bahasa ini, sehingga beragaman bentuk bahasa, baik itu bahasa lisan, ataupun bahasa tertulis, ataupun dalam bentuk gambar. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa bahasa ini saling melengkapi, jadi tidak ada bahasa yang saling menjelekkan atau saling mengurangi, justru malah saling melengkapi. Inilah kehebatan dari budaya yang namanya bahasa tadi. Nah, tanpa bahasa ini tentu saja kehidupan kita akan sepi. Kita akan sulit berkomunikasi dengan jumlah penduduk yang sudah miliaran, ya, di dalam kehidupan di bumi ini. Nah, dari bahasa inilah maka muncul yang namanya identitas diri, identitas bangsa, identitas kelompok, dan lain-lain. Tanpa bahasa kita tidak bisa berkembang. Tanpa bahasa, kita tidak bisa mengembangkan diri juga. Nah, pertanyaannya adalah, apakah bahasa sampai saat ini kemudian berhenti berkembang? Ternyata tidak. Bahkan sekarang ada bahasa yang namanya bahasa mesin, bahasa robot. Artinya apa? Kita, manusia, bagaimana membuat suatu benda, ya, itu bisa mengerti akan perintah yang kita berikan. Nah, inilah yang dikatakan bahasa mesin tadi. Nah, apakah berhenti juga sampai di sini? Pastinya tidak. Karena berhasil dalam konsep sekarang, itu ada bahasa yang bisa menerjemahkan dari kata-kata menjadi suatu ilustrasi video. Dari kata-kata menjadi suatu bentuk gambar. Dari kata-kata, ya, itu akan membentuk satu pola. Atau dari satu gambar, akan membentuk gambar lagi yang baru.
Dan bahkan kita sudah bisa memerintahkan suatu benda hanya dengan kata-kata. Dan inilah teknologi-teknologi baru yang ternyata diperlukan dalam zaman atau era sekarang ini. Nah, bagaimana menurut teman-teman penjelasan dari video kali ini dan penjelasan dari Pak D? Semoga ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.